Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, opsi itu permainan yang sederhana, sebuah arena judi, di mana setiap detik yang dipertaruhkan bisa dibeli dan dijual. Tempat di mana keuntungan seseorang berarti kerugian orang lain, dan tempat di mana apapun bisa diperjualbelikan. Cerita berlanjut, Kim Woo-hyuk yang kini tengah menghubungi Han Ki-yong-yung berkata, "Hyung, suruh staf Dream High pasang 1 miliar di posisi turun, sama halnya seperti yang kita lakukan di Wall Street. Selain itu, kau pegang 2 miliar untuk posisi naik lewat 3 perusahaan, dan aku juga ambil 2 miliar untuk posisi naik." Dalam batinnya Woo-hyuk melanjutkan, serangan terhadap BAT Thailand dimulai dari pasar saham, George Solas dan hedge fund Wall Street, yang dia pimpin langsung menyerbu masuk. Saham-saham Thailand anjlok lebih dari 10%, dan ketakutan menyebar di antara investor. Selain itu, para manajer hedge fund dan bank-bank besar, seperti Goldman Sachs, IP Morgan, serta tertibang menggerakkan para dealer mereka untuk menyerang BAT. Setelah bertaruh bahwa nilai BAT akan turun, mereka membanjiri pasar dengan menjual miliaran BAT sekaligus, demi untuk menekan nilainya lebih dalam. Cerita berlanjut, Han Ki-yong-yung yang tampak terkejut berkata, "Hah, BAT-nya turun? Bahkan sudah jatuh melewati angka 26 dan masih terus merosot. Mungkinkah serangan Wall Street sudah dimulai?" Han Ki-yong-yung menambahkan, "Tapi apa ini betulan aman? Mengingat kita akan melawan Wall Street loh, dan bahkan yang paling menakutkan bukan pukulan pertama hedge fund, tapi melainkan gelombang yang akan datang setelahnya." Mendengar hal itu Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, para spekulator menunggu, lalu ikut menyerbu di belakang mereka, dan dapat dipastikan uang mereka bisa beberapa kali lipat, bahkan mungkin puluhan kali lipat lebih besar daripada hedge fund. Bahkan di pasar valuta global, tempat lebih dari 1 triliun dolar diperdagangkan setiap hari, jadi bisa dibilang, miliaran dolar yang digelontorkan hedge fund masih terlihat kecil. Namun begitu para pengikut itu ikut masuk, taruhannya bisa melambung setinggi langit, dan para spekulator, yang yakin BAT akan segera runtuh, sudah mengangkat gelas untuk merayakan kemenangan. Lanjut Kim Woo-hyuk berkata, "Hyung tenang saja. Aku yakin BAT tidak akan jatuh semudah itu." Dalam gumamannya Woo-hyuk melanjutkan, respons Thailand benar-benar di luar dugaan, atas panggilan bank sentralnya, yang diantaranya Singapura, Malaysia, dan Hong Kong ikut turun tangan. Aliansi Asia Tenggara membeli BAT yang dibuang hedge fund, dan menstabilkan harganya. Sementara di sisi lain, Han Ki-yong-yung yang kembali terkejut berkata, "Wow, ini gak kuduga sama sekali. BAT berhasil bertahan dari serangan Wall Street." Kim Woo-hyuk menanggapi, "Yah, tapi yang lebih menarik akan segera terjadi, tunggu saja dan lihat." Kim Woo-hyuk dalam batinnya menambahkan, pada tanggal 22 Mei pemerintah Thailand menerapkan sistem 2 kurs, dan melarang cabang bank asing di Thailand BAT ke luar negeri, hingga membuat BAT tidak jatuh, bahkan malah sedikit naik. Jadi bisa dibilang, aliansi hedge fund telah dikalahkan, hingga kemenangan itu menjadi milik Thailand dan aku. Cerita berlanjut, Han Ki-yong-yung yang tampak penasaran bertanya, "Woo-hyuk, apa kau juga sudah memprediksi ini? Dan kenapa kau begitu yakin kalau pemerintah Thailand bakal merespons seagresif ini?" Kim Woo-hyuk dalam hati bergumam, "Sejauh yang kuingat, pada tahun 1997, pertempuran Bangkok kemudian dikenal sebagai pembuka krisis finansial Asia, dan sejauh ini, semuanya terjadi persis seperti yang kuingat." Lanjut Woo-hyuk berkata, "Hyung, tutup semua long position, dan pasang semuanya di posisi turun." Han Ki-yong-yung terkejut, "Apa, kau ingin all in ke posisi turun? Tapi bukankah BAT saat ini masih stabil?" Kim Woo-hyuk menimpali, "Pemerintah pada akhirnya akan menyerah. Itulah celah kita untuk masuk." Dalam batinnya Woo-hyuk melanjutkan, "Aliansi hedge fund sudah bersiap melancarkan serangan kedua. Tapi rasa takut membuat banyak orang hilang akal, orang-orang yang terlambat masuk panik, dan melemparkan opsi mereka ke pasar dengan harga setengahnya." Cerita lalu berpindah ke Amerika, di kantor George Solas, Alan yang tampak panik berkata, "Ini gawat, semua orang menjual BAT mereka dengan posisi turun, bahkan meski sudah setengah harga, tetap saja tidak laku." Solas menimpali, "Jangan konyol, BAT pasti jatuh bebas, beli semuanya yang bisa dibeli." Alan merespon, "Tapi kita sudah rugi banyak, bahkan kita tidak punya modal tersisa." Tak lama kemudian, suara ponsel milik Alan memecah suasana, hingga dengan cepat Alan pun menjawab panggilan tersebut. Namun, betapa terkejutnya Alan, dikala mendengar kabar, jika ada seseorang yang telah membeli seluruh BAT dalam opsi turun yang membanjiri pasar. Bahkan Solas pun dibuat semakin terkejut, ketika mendengar pembeli tersebut adalah dari pihak Dream High, yang mana, seperti yang diketahui, perusahaan tersebut adalah milik Kim Woo-hyuk. Sementara di kantor Han Ki-yong-yung sendiri, dirinya yang saat ini masih berbincang dengan Woo-hyuk berkata, "Seperti yang kau bilang, hedge fund itu menghubungi kami untuk bekerja sama, dan mulai hari ini, kami akan ikut dalam serangan terhadap BAT." Kim Woo-hyuk menanggapi, "Selamat, kalian sekarang bagian dari kartel Wall Street. Kurasa ini benar-benar suatu kehormatan, karena tidak banyak yang pernah diizinkan masuk ke sana." Dalam gumamannya Woo-hyuk melanjutkan,
Wall Street itu jauh lebih tertutup daripada yang orang pikirkan, bahkan saking tertutupnya, mereka jarang menerima anggota baru dalam lingkaran mereka, jadi dengan keadaan ini, maka soal keuntungan sudah jelas. Tapi membangun koneksi dengan mereka, adalah pencapaian yang sangat besar. Cerita berlanjut, Han Kyong-yung dengan wajah penuh serius berkata, meski kau berkata begitu, tapi tetap saja, kursi itu seharusnya milikmu, bukan aku, dan aku yakin, mereka pasti penasaran siapa kau sebenarnya, jadi kapan kau akan memberitahunya? Kim Moo-hyuk menjawab, kita tidak bisa menyembunyikan apapun selamanya, kalau mereka ingin tahu, mereka pasti akan mencarinya. Tapi, akan kutunda selama mungkin. Han Kyong-yung mengernyit, lalu, sekarang apa? Apa kita pasang saja 4 miliar dolar untuk kemenangan Thailand? Karena jika dilihat, keuntungannya sudah lebih dari 500%, dan jika kita berhasil, maka kita akan mendapat 20 miliar dolar. Kim Moo-hyuk menanggapi, sekarang, taruh semua yang kita punya ke short position. Dalam batinnya Moo-hyuk melanjutkan, saat serangan terhadap Bat berhenti sementara, posisi Menteri Keuangan Thailand berganti, Menteri baru, Tanong Bidaya, adalah seorang ekonom berusia 49 tahun, dengan berbekal teori, ia mencoba menyelamatkan ekonomi dengan memaksa bank-bank lemah bangkrut. Namun kenyataannya jauh lebih kejam, Thailand telah menguras habis cadangan devisa demi mempertahankan Bat. Meski pemerintah memerintahkan 16 institusi keuangan untuk menghentikan operasi, tapi semuanya sudah terlambat, hingga pada akhirnya, Thailand menyerah pada aliansi hedge fund, bukan lewat kekuatan militer, tetapi lewat finansial, yang merupakan kemenangan gaya imperialisme baru. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, Han Kyong-yung yang tampak terkejut berkata, "Hah, ini gila, benar-benar tidak masuk akal." Kim Moo-hyuk bertanya, "Ada apa? Bagaimana situasinya?" Han Kyong-yung menjawab, "Saat ini Bat ada di angka 30, dan keuntungan opsi kita lebih dari 600%, bahkan jika mau, kita bisa menutup posisi sekarang." Kim Moo-hyuk menimpali, "Belum, tahan selama mungkin, tunggu sinyal dariku, baru kita lepas semuanya." Han Kyong-yung mengernyit, "Apa, kau belum mau menutup posisi?" Kim Moo-hyuk merespon, "Itu benar, karena finalnya masih ada di depan." Dalam gumamannya Moo-hyuk melanjutkan, "Aliansi hedge fund kini harus menghadapi satu pertempuran lagi, yaitu melawan para spekulator yang telat masuk namun tetap ikut menyerbu. Meskipun Thailand sudah menyerah, tapi para pendatang baru itu bertaruh Bat akan naik, dan tidak lama lagi, pertempuran memperebutkan rampasan pun akan dimulai. Kendati demikian, perang mata uang itu berakhir dengan kemenangan hedge fund, akan tetapi, pemenang sesungguhnya adalah orang lain." Singkat cerita, keesokan harinya, Han Kyong-yung yang menyampaikan informasi berkata, "Moo-hyuk, aku sudah menjual semuanya, tepatnya 3 jam sebelum pasar ditutup sesuai instruksimu, dan yang membuatku terkejut adalah, membeli opsi-opsi yang dibuang murah itu benar-benar menaikkan profit, bahkan total likuiditasnya saat ini adalah, sudah mencapai total nilai sebesar 100 miliar dolar, tentu saja." Mendengar hal itu Moo-hyuk pun sampai dibuat terkejut, dalam hati ia bergumam, "Ini gila, dari 5 miliar kini menjadi 100 miliar, dan jika dihitung, maka keuntungannya sudah mencapai 2000%, bahkan aku pun tidak menduga hasilnya bakal sebesar ini, dan itu berarti, karena campur tanganku, nilai Bat jatuh lebih rendah dari seharusnya, dan keuntungan yang kudapat, lebih dari 2 kali lipat dari prediksiku." Lanjut Kim Moo-hyuk berkata, "Kerja bagus, namun ini semua berkatmu juga, tapi ngomong-ngomong, apa kau sudah pastikan staf mendapat bonus, dan jangan lupa bagianmu sendiri?" Han Kyong-yung menanggapi, "Baiklah, kau jangan khawatir soal itu, akan segera kuurus semuanya." Sementara itu, Kim Moo-hyuk yang masih tidak percaya dengan apa yang ia dapat, dalam hati ia bergumam, 100 miliar dolar, itu berarti aku mengambil setengah dari keuntungan yang seharusnya jatuh ke tangan hedge fund, namun dengan keuntungan sebesar ini, itu membuatku harus menyesuaikan rencana baru, dan untuk sementara, aku akan mundur dari serangan berikutnya ke Malaysia, Taiwan, dan Filipina, dan membiarkan hedge fund mengambil keuntungan mereka, sedangkan sebaliknya, aku sendiri akan fokus pada Korea. Karena walau bagaimanapun, apa yang terjadi di Thailand, sebentar lagi akan terjadi di Korea juga. Diawali dengan Kia Group yang bangkrut, mereka menandatangani moratorium utang, tapi pada dasarnya, itu sudah berarti bangkrut, bahkan 10 konglomerat terbesar pun tak lagi aman, bahkan membuat pemerintah dan rakyat terpukul, ditambah kebijakan pemerintah yang masih lemah, politisi dan pengusaha hanya memikirkan diri sendiri, dan mereka yang mengejar kemenangan pemilu, terobsesi dengan slogan pendapatan per kapita 10.000 dolar, bahkan tanpa ragu, seluruh cadangan devisa mereka bakar, hanya demi untuk mempertaruhkan nilai tukar. Cerita berlanjut ke sebuah bandara di Korea. Di sana, tampak Eva Jo yang baru saja tiba.
Kim Moo-hyuk yang sudah menunggu kedatangannya pun menyambut dengan lambaian tangan ke arahnya. Sementara itu, Eva Jo yang tampak senang, ia pun tanpa ragu langsung memeluk Moo-hyuk. "Halo bos, lama tidak bertemu." Kim Moo-hyuk menanggapi, "Selamat datang, urusan gugatanmu sudah beres kan?" Eva Jo menjawab, "Tentu saja, itu berkat kau. Harusnya kau lihat wajah-wajah para tua bangka di HBC itu, waktu rencana mereka menjebak dan memenjarakanku gagal total." Eva menambahkan, "Jadi kita mau kemana sekarang? Aku lagi gak lapar, apa kita mau langsung ke hotel?" Kim Moo-hyuk mengernyit, "Tidak, kau masuk saja dulu, karena kita harus pergi ke suatu tempat." Singkat cerita, mereka pun saat ini sudah berada di Daechidong. Di sana, Eva Jo yang tampak penuh takjub berkata, "Wow, lihat deh, gedungnya masih baru banget." Kim Moo-hyuk menimpali, "Bagian dalamnya belum selesai, tapi sebagian sudah bisa dipakai. Dan kau Eva, ini adalah kantor barumu." Eva Jo tersenyum tipis, "Baiklah, aku suka. Jadi, aku akan mengerjakan apa yang kau perintahkan di tempat ini." Kim Moo-hyuk menjawab, "Yah, mulai sekarang, dari sinilah kita akan membeli segala hal yang ada di Korea."